Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mutiara Sabatina Putrianto dengan NPM 2069003 akan mempresentasikan suatu materi dari minyak sawit dan minyak kelapa. Sebelum kita melangkah jauh untuk membahas materi kita, di sini saya memberikan pengertian dari minyak kelapa dan juga minyak sawit. Jadi di sini minyak kelapa adalah minyak ekstraksi dari kelapa yang dari pengolahannya tanpa menggunakan panas yang menyebabkan perubahan komposisi ataupun karakteristik dari minyak tersebut. Dan minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari mesokarp, buah pohon kelapa sawit. Yang pertama kita akan bahas di sini yaitu minyak kelapa. Pohon kelapa dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan udaranya yang hangat. Di sini saya memberikan foto di mana pohon kelapa ini tumbuh di daerah pantai. Mengapa pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, khususnya di Indonesia ini? Jika kita pergi ke suatu pantai, pasti kita akan mendapati pohon kelapa tumbuh di sana. Alasannya karena jenis tanah dan air di pantai sangat cocok untuk pertumbuhan pohon kelapa. Dan juga pantai adalah termasuk dataran yang memiliki intensitas cahaya matahari yang banyak. Karena pohon kelapa ini sangat butuh sinar matahari yang banyak untuk tumbuh dan berkembang. Dan juga pantai termasuk daerah yang beriklim tropis. Di slide berikutnya ada varietas kelapa. Jadi varietas kelapa di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu varietas dalam, ada kelapa hijau, kelapa merah, kelapa kelabu, dan juga kelapa manis. Yang kedua yaitu varietas genjah, ada kelapa gading, kelapa raja, kelapa puyuh, dan juga kelapa raja Malabar. Yang ketiga yaitu varietas hibrida. Di sini hanya ada satu jenis yaitu kelapa kopior. Lalu ada karakteristik fisik tanaman kelapa. Di dalam tabel kita bisa lihat bersama-sama ada 4 daerah yang ditanami pohon kelapa. Ada daerah pasang surut, dataran rendah, dataran sedang, dan juga dataran tinggi. Dari 4 daerah ini didapati hasil karakteristik fisik kelapa yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karena jenis tanah dari tiap daerah ini memiliki pH dan juga tingkat kemasaman yang berbeda. Jadi dari karakterisasi fisik tanaman kelapa ini, kita bisa tahu bahwa jenis tanah dari tiap daerah sangat berpengaruh dari pertumbuhan fisik tanaman kelapa ini. Selanjutnya ada struktur dari buah kelapa. Di sini saya sudah memberikan panah-panah yang bisa kita lihat bersama-sama. Itu yang pertama ada kulit luar atau epicarp dari kelapa, lalu ada sabut kelapa atau mesocarp, lalu ada tempurung kelapa atau endocarp, dan juga ada daging buah atau endosperm. Lalu yang selanjutnya ada nilai gizi dari minyak kelapa. Ada informasi nilai gizi yang lengkap dan juga ada ringkasan gizi serta zat gizi unggulan dari minyak kelapa ini. Ringkasan gizi ada energi sejumlah 870 kilokalori, lalu protein 1 gram, lemak 98 gram, dan juga karbohidrat sejumlah 0 gram. Lalu ada zat gizi unggulan dari minyak kelapa ini, yaitu lemak total ada 147%, dan juga energi 41%, lalu ada protein sejumlah 2%. Komposisi kimia minyak kelapa, di sini ada air, protein, minyak, karbohidrat, serat kasar, dan juga abu. Yang terdapat dari 2 bagian yaitu kernel dan kopra dari kelapa ini. Kita bisa lihat bahwa ada perbandingan dari tiap kandungan di sini. Dari air, protein, minyak, dari kernel ataupun kopra memiliki jumlah yang berbeda. Diversifikasi pengolahan dari kelapa ini, saya memberikan 4 contoh. Yang pertama ada nata de coco, yang kedua ada VCO atau virgin coconut oil, yang ketiga ada kecap asin, dan yang terakhir ada cuka. Selanjutnya kita akan membahas minyak sawit. Di slide berikutnya ada bagan di mana ada beberapa negara di dunia ini yang merupakan penghasil minyak kelapa sawit ya. Di sini paling atas ada Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbanyak, diikuti oleh Malaysia, Thailand, Kambodia, dan juga negara-negara yang lain.
Dan tempat tumbuh dari pohon kelapa sawit ini tidak jauh berbeda dengan pohon kelapa, yaitu tumbuh di daerah tropis dengan suhu 28-32 derajat Celcius. Dan di Indonesia ini banyak kita jumpai pohon kelapa sawit banyak tumbuh di sana ya, seperti di daerah Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada varietas dari kelapa sawit. Varietas ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan tebal tipisnya cangkang, dan yang kedua berdasarkan warna buah. Berdasarkan tebal tipisnya cangkang, terdapat 3 jenis. Yang pertama Dura, yang kedua Piscifera, dan yang ketiga Tenera. Dari gambar yang saya berikan, sangat terlihat perbedaan cangkang di sana. Dari Dura yang paling tebal, lalu Tenera yang tipis, dan juga Piscifera yang sangat tipis, bahkan hampir tidak terlihat. Dan berdasarkan warna buah, di sini juga ada 3 jenis di sana. Yang pertama ada Nigrescens, di mana buah muda berwarna ungu kehitaman dan buah tua berwarna jingga kemerahan. Yang kedua ada Virescens, buah muda berwarna hijau dan juga buah tua berwarna kemerahan dan memiliki ujung warna hijau. Dan yang ketiga ada Albescens, di mana buah muda berwarna keputihan dan juga buah tua berwarna kekuningan dan memiliki ujung warna hitam. Lalu ada karakteristik fisik tanaman kelapa sawit. Di sana terdapat 3 daerah, yaitu dataran rendah, dataran sedang, dataran tinggi yang ditanami tanaman kelapa sawit. Jadi tanaman kelapa sawit ini pada tiap daerah memiliki ketinggian yang berbeda ya pastinya. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap cahaya. Karena semakin tinggi dari permukaan tanah ini, akan semakin banyak awan yang dapat menutupi intensitas cahaya yang akan diterima oleh kelapa sawit. Karena penyinaran yang kurang akan menyebabkan daun tanaman menjadi menebal karena banyaknya pembentukan jaringan mesofil. Sedangkan seperti di daerah dataran rendah dan juga dataran sedang, penyinaran yang lebih banyak menyebabkan ketebalan daun menjadi lebih tipis. Ada struktur dari buah kelapa sawit, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tempurung atau endokarp, lalu ada isirung atau kernel yang menghasilkan minyak kelapa sawit, dan yang ketiga ada sabut atau mesokarp. Sabut di sini menghasilkan minyak kelapa juga dengan memiliki kandungan minyak lebih banyak. Lalu ada nilai gizi dari minyak kelapa sawit. Seperti dari nilai gizi minyak kelapa tadi, terdapat informasi nilai gizi secara lengkap dan juga ada ringkasan gizinya. Ringkasan gizi dari minyak kelapa sawit dari energi terdapat 884 kilokalori, lalu protein 0 gram, lemak 100 gram, dan juga karbohidrat jumlah 0 gram. Dan zat gizi unggulan dari minyak kelapa sawit ini yaitu lemak total sejumlah 150%, lalu energi 42% dan juga serat pangan 0%. Yang selanjutnya ada karakteristik kimia dari minyak sawit. Hasil karakterisasi minyak sawit didapati hasil bahwa angka iodin memiliki jumlah 49,95 mg dan ada asam lemak bebas sejumlah 0,05%, lalu kadar air 0,18%, dan juga angka peroksida 16,23 mg per kilogram, dan juga angka asam 0,19 mg KOH per gram. Lalu selanjutnya ada diversifikasi pengolahan dari kelapa sawit. Kelapa sawit selain diolah menjadi minyak goreng, juga dapat diolah menjadi bahan untuk masakan yang lain seperti margarin, vegetable ghee, dan juga shortening. Yang selanjutnya ada perubahan kandungan minyak sawit pasca panen. Ada kandungan beta-karoten, kandungan dobi, kandungan asam lemak bebas, dan juga kadar air. Kandungan beta-karoten sendiri pada tipe Dura dan Piscifera mengalami penurunan yang cukup besar sampai kandungan beta-karoten kurang dari 500 ppm, sedangkan pada tipe Tenera akan tetap stabil dengan kandungan lebih dari 500 ppm. Lalu pada kandungan dobi, minyak sawit semakin lama penyimpanannya, maka akan semakin menurun nilai dobi pada minyak sawit. Lalu yang ketiga ada kandungan dari asam lemak bebas. Pada kandungan ini, minyak sawit akan semakin tinggi ketika disimpan semakin lama buah sawitnya. Dan juga pada kadar air, pada minyak sawit, semakin lama waktu penyimpanan buah, maka akan semakin meningkat juga kadar air minyak sawit yang dihasilkan. Sekian presentasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.